pemirsa, kembali lagi bersama saya Irene Hasa di acara Woman Sharing. Nah, kali ini saya nggak sendirian nih pemirsa, tapi ditemani oleh seorang narasumber yang sangat-sangat inspiratif dan juga merupakan seorang director, musisi, dan juga seniman yang berasal dari Yogyakarta. Buat yang penasaran, mari kita sambut, ini dia Kak Erlina. Halo Kak Erlina. Baik. Terima kasih sudah mengundang saya. Iya. Iya. Oke, Kak. Kakak kegiatan akhir-akhir ini apa ya, Kak? Kesibukan Kakak sekarang? Kalau akhir-akhir ini biasa awal tahun saya mempersiapkan buat produksi film dan juga teater juga. Jadi kebanyakan masih nulis sih kayak gitu. Nulis rencana, nulis naskah juga kayak gitu. Terus juga memproyeksikan kira-kira untuk pendanaan kayak pitching-pitching di beberapa tempat juga kayak gitu. Awal tahun terus sama masih distribusi film juga. Wow. Film yang tahun lalu ini masih ada umurnya 1 tahun lagi. Yeah. Film Portal Pandemi sama film Arisan Siasat. Film Portal dan Arisan Siasat. Jadi itu diproduksi selama pandemi apa sampai sekarang, Kak? Selama pandemi itu 2021 untuk praproduksinya sejak 2020, terus diproduksinya tahun 2021 selesai di akhir tahun gitu. Terus baru distribusi sampai 2022 dan 2023. Nah, baru itu nanti teman-teman mungkin bisa akses di platform-platform film yang publik gitu. Masih di festival-festival film sekarang. Tapi udah keren banget sih, Kak, bisa sampai ke festival film gitu ya. Apa itu di seluruh Indonesia atau kemana aja nih, Kak? Apa di Jogja? Kalau yang film Portal Pandemi paling jauh di Mamuju, Sulawesi Barat. Terus film Arisan Siasat itu paling jauh sampai Cina. Oh, oke. Wah, berarti udah sampai ke mancanegara nih, Kak, ya? Dan udah terkenal sama halayak. Terkenal sih belum ya. Aku harapnya tuh bisa viral kalau besok udah open public gitu. Supaya ya film itu penting sih untuk ngasih pengaruh ke masyarakat gitu. Karena dari substansinya juga, terus pesannya juga pengen semua orang bisa denger soal cerita itu gitu. Oke, nanti kalau udah mulai tayang di platform-platform online mungkin bisa dipublis kayak dikasih Siap kabar-kabar nih, iya. Kak. Oke. Pokoknya harus nonton teman-teman. Oke, Kak. Nah, di sini kan juga Kakak berkecimpung di musisi nih, Kak. Mungkin bisa diceritain Kakak sebagai apa? Apakah penyanyi atau pemain musiknya atau gimana, Kak? Kalau sebenarnya musik itu berawal dari saya suka nulis lagu kayak gitu. Jadi kayak awal puisi, terus habis itu kayaknya bisa kita kasih nih nadanya untuk musik. Kalau banyak bilang musikalisasi puisi, tapi akhirnya jadi lagu gitu. Nulis terus jadi kita bikin band yang mungkin punya kegelisahan juga. Jadi kalau pengen cerita lewat nada, kami bercerita keberagaman, kesetaraan, dan keberpihakan terhadap perempuan. Itu kayak tagline-nya kami gitu. Jadi pengen banget speak up banyak hal lah soal isu perempuan, soal hal-hal yang mungkin masih timpang di masyarakat kita gitu. Ya tentang masa kecil, tentang milenial, tentang masa dewasa juga gitu-gitu. Itu khusus tentang perempuan semua ya, Kak, yang dituangkan melalui lagu tersebut. Nah, kalau ngomongin soal perempuan aja kita nggak bisa mengesampingkan hal-hal yang berada di sekitarnya gitu. Kayak mungkin cara pandangnya kita tidak bisa hanya satu aja soal perempuan, yang lain kita ngomongin soal kemiskinan, kita juga ngomongin soal kesenjangan, kita ngomongin juga soal ekologi. Karena kalau kita cuma ngomongin perempuan, tapi lingkungan dan support sistemnya tidak kita kritisi juga, itu nggak lengkap gitu. Jadi memang secara menyeluruh kita pengen curhat lah lewat lagu gitu, secara sederhananya gitu. Keren, Kak. Itu sangat menarik ya, teman-teman. Jadi nggak hanya membicarakan soal perempuan, tapi juga ada unsur sosial, budaya, dan ekonomi. Betul, Iya, Kak? benar-benar. Sepakat. Tadi aku denger nih, sempet Kakak bilang nada. Nada itu apa ya, Kak?
Nada, ya itu Nada Nada Bicara Bicara, itu itu nama bandnya kami. oh nama band. Mm-mm. Oke. Nama band. Jadi kalau teman-teman pengen denger bisa diakses di Spotify, di YouTube ada, terus di Wah, eh, iTunes. Nah, itu beberapa lagu kami ada di situ gitu. itu udah sering tayang gitu Kak? Maksudnya udah sering tampil di acara-acara festival atau ngeband di luar? Kalau festival yang secara umum itu kami memang nggak tersegmentasi untuk pentas di acara-acara itu di panggung-panggung besar, malah banyak kita pentas di acara diskusi, terus di acara demo. Kalau tahun kemarin ikut demo yang di Kejayan itu kami kan pentas di Oh ya? situ. Iya. Jadi memang spesialis kita bagaimana lagu karya itu kemudian bisa memantik pembicaraan, memantik diskusi gitu-gitu. Jadi triggernya kita pengen menginfluence lah lewat lagu kayak gitu. Jadi nggak hanya dirayakan, dinyanyikan bareng-bareng sambil joget gitu, enggak. Tapi bagaimana lagu itu tidak hanya dilihat sebagai hiburan gitu. Lagu-lagu kami tidak menghibur. Kalau misalkan kita diundang pentas di acara makan-makan gitu, nanti mungkin yang makan bisa tersedak gitu. Jadinya memang lebih baik kita dipentas di ruang-ruang forum gitu, ruang diskusi, terus bukan yang panggung yang besar karena sering kalau pengen diskusi kan kalau di panggung yang besar kita sangat berjarak sama penonton ya, jadi nggak bisa Betul. gitu. Yang pastinya pasti ada pesan moral ya Kak Ya. di lagu tersebut. Bahasanya pesan moral kayak layanan masyarakat. Iya, jadi sangat menarik cerita dari Kakak ya, seorang perempuan yang sangat inspiratif. Nah, sebelum bahas lebih lanjut mengenai mengenai lebih lanjut apa itu kesetaraan gender dan lebih lanjut mengulik tentang Kak Erina, jangan kemana-mana, tetap di Woman Sharing. We are young, we run green, keep our team nice and clean. See our friends, see the sights, feel alright. We wake up, we go out, smoke a fag, put it out. See our friends, see the sights, feel alright. Are we like you? I can't be sure. I'm missing as she turns. We are strange in our worlds, but we are young. We get by, can't go mad. Ain't got time, sleep around if we like, but we're alright. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya dan Kak Erlina di acara Woman Sharing. Nah, pemirsa, tadi kita udah bahas terkait kegiatannya Kak Erlina ya. Tadi Kak Erlina sempat sebutin arisan siasat. Oke, teman-teman, buat yang penasaran, kita tanya-tanya yuk. Oke, Kak, arisan siasat itu apa sih? Arisan Siasat tuh untuk sekarang formatnya film, tapi juga sebelumnya udah ada drama audionya juga. Kalau itu tahun 2020 kami bikin drama audio judulnya sama Arisan Siasat dalam program Karya Norma Baru Binel Jogja. Nah, di situ karena kemudian rencananya kita bikin pertunjukan teater kan, tapi pandemi. Terus akhirnya apa sih yang paling mungkin dilakukan di masa-masa itu karena kita kan susah banget aksesnya buat kumpul-kumpul, buat mungkin apa namanya bikin pertunjukan apalagi. Nah, akhirnya kita bikin drama audio, kita recording satu-satu aktor gitu. Terus itu bisa diakses di
eh, nanti aku kasih linknya ya Iya. itu. Nah, Spotify ada itu. Nah, terus Arisan Siasat juga sekarang terus alih wahana ini tahun 2021 kita bikin film. Filmnya itu Windows Movie. Ceritanya soal bagaimana para ibu ini, para perempuan yang bersolidaritas bareng-bareng di masa-masa pandemi dan tergabung dalam kelompok arisan Gang Ketimun. Nah, di arisan itu mereka berupaya untuk memastikan tetap ketemuan lewat video call, terus mereka bikin ruang aman buat perempuan untuk saling sharing, dan juga tetap arisan itu kan bentuk dari pemberdayaan ekonomi ya. Jadi kita tidak menghentikan kegiatan itu karena kegiatan itu tuh sangat bermanfaat buat para perempuan dan para ibu sebagai ruang aman, sebagai ruang curhat, sebagai ruang bersosialisasi, memastikan satu sama lain. Dan ternyata benar, dengan kita saling ketemu walaupun itu secara online, kita bisa memastikan kondisi para perempuan yang istilahnya dalam kondisi karantina di masa pandemi kayak gitu. Ternyata rumah bukan menjadi ruang aman buat perempuan terkadang kayak gitu. Jadi salah satu perempuan di situ, salah satu ibu itu ngalamin kekerasan rumah tangga gitu. Terus akhirnya mereka bareng-bareng untuk membantu si ibu itu dengan cara mereka di masa pandemi. Kalau penasaran nanti bisa tonton filmnya ya, Sangat tunggu ya. menarik ya, teman-teman. Jadi Arisan Siasat ini tempat untuk menampung keluh kesah para wanita seperti itu Iya. ya, Kak. Kalau mungkin ya arisan tuh menjadi budaya kita ya. Itu sejak masa Orde Baru itu dibentuk arisan itu sebagai bentuk kontrol negara melakukan doktrin tentang perempuan yang wani ditata yang tadi ya, Betul. ibuisme kalau Irin pernah dengar. Iya. Jadi ibuisme itu bagaimana sosok perempuan itu didomestifikasi gitu dalam bentuk kata laksana rumah tangga. Ini kalau di arisan lagunya itu masih berdengung, itu harus nyanyikan Mars Arisan, Iya. Mars PKK. Nah, akhirnya ini saya pengen bikin arisan yang punya siasat nih. Arisan yang siasat itu gimana sih? Bahkan saat pandemi mereka tidak punya istilahnya akses ekonomi yang mungkin tidak seperti yang waktu sebelumnya, maka kemudian mereka berupaya untuk tidak menggunakan uang di kegiatan arisan ini, tapi bikin kolektif kebun gitu, kebun kolektif yang nanam tanaman sayur kayak buah-buahan juga, terus kemudian punya ternak lele juga yang kemudian bisa menjadi pendukung di masa-masa itu, terus untuk bikin dapur umum gitu. Nah, dan juga mereka juga mengelola sampah. Jadi untuk menukarkan bahan panennya itu dengan sampah-sampah yang dikumpulkan. Karena sampah di Indonesia sih pada khususnya itu sangat bernilai kalau kita mau memilah sampah itu, misalkan botol lah, apa besi lah, itu kalau ditimbang itu ada duitnya itu. Bener. Wah, berarti Arisan Siasat ini benar-benar sangat bermanfaat ya, teman-teman, buat para perempuan, khususnya mungkin ibu rumah tangga seperti itu, mungkin juga wanita-wanita perempuan yang bekerja, entah siapapun itu, sangat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kak, mungkin kurang lebih karya Kakak ini berkaitan dengan dari tadi perempuan-perempuan, mungkin kesetaraan gender kali ya, Kak? Iya. Gimana nih menurut Kakak, apakah iya atau enggak? Kalau misalnya iya, apakah kesetaraan gender itu sudah terlaksana dengan baik di era digital saat ini, Kak? Kalau melihat film Arisan Siasat sendiri, bahwa kemudian perempuan berupaya untuk mendapatkan akses publik, untuk membuat pertemuan, dan kemudian di era digital yang mereka berupaya juga untuk mengakses software video call itu, dan mereka belajar dengan mungkin karena kemudian masih sangat awal ya, mereka kesulitan teknis
hilang sinyal lah, untuk gimana caranya untuk join video call itu memang dihadapi oleh mereka gitu. Cuman memang kemudian bahwa perempuan itu punya daya untuk mengambil kebijakan-kebijakan di ranah terkecil, di keluarga, di masyarakat kayak gitu, dan juga di masa pandemi memang pada saat itu perempuan banyak membuat kebijakan-kebijakan yang sangat dekat dengan masyarakat ya, maksudnya dalam arti mereka kemudian membuat dapur umum, kebijakannya ya. Iya. Terus kemudian kebijakan untuk memastikan keluarga-keluarga itu tercukupi banyak kebutuhan, tidak hanya kebutuhan pangan aja, tapi kemudian kebutuhan vital yang lain, kayak misalkan kalau perempuan menstruasi, misalkan mereka butuh pembalut, bayi butuh popok kayak gitu. Karena kemudian kondisinya kita berada di rumah masing-masing kan sulit ya. Nah, pada dasarnya kalau ngomongin kesetaraan gender itu ada satu hal saja yang kemudian menjadi dasar kesetaraan gender itu bisa tercipta sebenarnya. Apa tuh Kak? Apa itu? Apa tuh? Ya, satu hal itu adalah sharing power. Sharing power. Nah, sampai sejauh ini yang kita bayangkan kesetaraan gender selalu seperti pembagian peran di rumah tangga saja kayak gitu. Iya. Kayak laki-laki juga ikut nyuci, laki-laki juga ikut masak, perempuan juga ikut cari duit kayak gitu, ikut bekerja gitu. Tapi tidak hanya sederhana itu kayak gitu. Tapi lebih pada bagaimana kuasa, power itu bisa dibagi secara rata, bahwa setiap orang, misalkan dalam lingkup terkecil ya keluarga, atau dalam mungkin pertemanan atau dalam organisasi itu, mereka bisa memberikan kuasa juga untuk perempuan untuk mengambil kebijakan. Mereka berdaya, mereka punya pilihan. Nah, kesetaraan itu tidak hanya bentuk-bentuk yang kaku seperti laki-laki juga masak gitu. Terus perempuan juga mungkin bisa berkelahi ya gitu. Tidak hanya itu gitu, tapi lebih ke bagaimana mereka punya pilihan, bahwa mereka misalkan sebagai memilih untuk jadi ibu rumah tangga gitu, mereka bukan atas dasar tuntutan, bukan atas dasar desakan atau konstruk atau kewajiban, melancarkan kewajiban, itu nggak ada. Yang ada adalah itu adalah sebagai pilihan dia, dan dia punya pilihan lain, punya, dia bisa bekerja, bisa, dan akses itu yang paling penting gitu. Jadi menurut Kak Erlina sendiri, kesetaraan gender itu adalah bagaimana kaum perempuan memberantas ketimpangan gender, betul Kak? Memberantas kayak Mengatasi adanya ketimpangan gender yang terjadi di Iya, masyarakat, iya, benar. seperti itu Mm-mm. ya Kak. Mungkin lebih ke passion perempuan itu ada di mana nih, seperti itu. Jadi sebuah pilihan lagi ya, itu kembali lagi ke diri perempuan kita masing-masing, apakah ia mau bekerja, apakah mau menjadi ibu rumah tangga, betul Kak, seperti itu. Karena kan sepakat. kadang kita lihat di masyarakat aja nih Kak, mungkin di tetangga ada yang gosipin gitu ya Kak, kayak kok di rumah aja sih, kok nggak mau kerja sih, kadang ada yang gitu. Bahkan kalau yang udah kerja, pandangan masyarakat, kok kerja terus sih, kapan ngurus rumah, ngurus anak, seperti itu. Menurut Kakak gimana Kak dengan kondisi seperti itu? Iya, karena perempuan itu sudah kayak konstruk sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Jadi mungkin beratus-ratus tahun yang lalu yang kemudian kalau kita melihat konstruk, kalau aku bisa nyebut istilahnya itu patriarki ya. Ya, Bagaimana cara pandang laki-laki itu kemudian mengatur perempuan, bahwa perannya adalah hanya di perkara-perkara domestik kayak gitu. Dan kemudian saat melihat perempuan mampu mencapai di taraf karir, atau mungkin juga dia berdaya secara ekonomi gitu, dia bisa menghidupi dirinya sendiri, itu nanti dilihat anomali gitu, aneh gitu. Nah, kalau di situ memang persoalannya di perspektif ya. Jadi bagaimana perempuan ini tidak dilihat sebagai perempuan, sebagai dia makhluk yang dibentuk secara produk budaya patriarki itu, tapi dia dilihat sebagai manusia, individu, bahwa dia punya passion, bahwa dia punya keinginan, dia punya cita-cita, dan dia juga
punya pilihan kayak gitu, dia punya akses, dan yang paling utama adalah support system. Makanya kalau misalkan aku sampai sekarang masih berupaya untuk memberikan akses lebih ke perempuan, keterlibatan perempuan di produksiku atau di mungkin di kolektifku kayak gitu. Dan mungkin lebih memprioritaskan perempuan kayak gitu. Karena kemudian kita ngomong soal cara pandang dan konstruk di masa lalu yang sampai sekarang ini masih tetap aja melihat perempuan itu subordinat gitu, tidak utuh sebagai dirinya manusia kayak gitu. Nah, maka kemudian misalkan kayak di forum-forum gitu pembicaranya laki-laki semua, nah itu saya sering nyinyir ya, kok mana sih perempuannya gitu. Jadi memang kita perlu mengupayakan tidak hanya cuman kuota 30% di DPR misalnya kayak gitu. Itu nggak cukup, tapi bagaimana kemudian lebih banyak keterlibatan perempuan, perspektif perempuan untuk mengambil kebijakan kayak gitu. Tidak hanya dia dilihat sebagai individu yang utuh kayak gitu. Nah, tapi karena ya sejak dulu kita berada posisi yang terdomestifikasi kayak gitu. Nah, itu dia, Kak. Jadi seharusnya di era saat ini perempuan itu harus berdedikasi, harus Iya. berkarir ya. Apalagi apalagi di arus perkembangan media digital saat ini kan sangat kencang sekali nih, Kak. Nah, ngomong-ngomong tentang karir, mungkin menurut Kakak atau menurut teman-teman juga nih, gimana kalau perempuan yang di desa itu kan masih terpaku dengan adat istiadat atau kebudayaan yang ada tuh, Kak. Jadi mungkin dia ingin keluar dari zona itu, ingin berkarir, ingin menunjukkan passion-nya mungkin di dunia pekerjaan. Mungkin ada seorang perempuan yang memiliki passion di bidang jurnalistik atau di bidang apapun itu, tapi karena terikat dengan budayanya, ya tradisinya, sehingga menyebabkan dia harus di rumah, harus melakukan kebijakan-kebijakan yang ada di tradisi itu. Itu bagaimana cara perempuan keluar dari zona itu? Bukan keluar sih, lebih mengatasi hal tersebut, Kak. Kalau kita ngelihat nya lewat daerah gitu, itu kita nggak bisa kemudian melihatnya hanya perkara desa dan kota gitu. Sebenarnya semuanya semuanya itu terjadi kayak gitu ya. Kemarin yang viral di TikTok itu kan stay at home girlfriend gitu kan, yang mereka identik dengan kulit putih, orang kelas menengah ke atas yang bawa pacarnya itu cukup di rumah aja, yang perempuan itu di rumah aja, tapi kemudian yang laki-laki dia bisa bekerja, dan si perempuan itu dengan bangga dan bahkan sampai viral gitu menunjukkan gaya hidupnya dia yang konsumtif kayak gitu, yang sangat stereotip perempuan banget gitu, yang dia dikasih duit terus kemudian dia belanja-belanja gitu tuh, masak yang enak kayak gitu. Nah, itu pun di masyarakat, kalau aku lihatnya itu di masyarakat perkotaan pun terjadi kayak gitu. Dan kalau kita ngomongin desa, malah justru kita melihat apakah mereka butuh kayak gitu. Apakah mereka butuh untuk berkarir dengan sudut pandang kota? Apakah mereka butuh jadi influencer gitu? Apakah mereka butuh enggak gitu? Karena mereka masyarakat rural, itu kalau kita melihat Pak Tani dan Bu Tani itu sangat equal gitu. Pak Tani mungkin dia apa namanya menyiapkan lahan kayak membajak sawah gitu, terus habis itu Bu Taninya menanam bibitnya gitu, atau bareng-bareng menanam bibitnya gitu. Jadi itu bahkan di istilahnya di wilayah kerja pun mereka nggak bisa dikerjakan hanya satu orang, mereka harus bareng-bareng. Jadi mereka sudah sangat equal. Nah, beda dengan sudut pandang perkotaan yang justru malah sangat kaku melihat apa profesi atau karir itu hanya sebatas ya bahwa kamu jadi apa, bahwa perempuan bisa keluar rumah itu udah baik, atau mungkin bahkan pemisahan-pemisahan ini atau segregasi ini tuh malah justru dari sudut pandang orang perkotaan kayak gitu. Kayak struktur di perusahaan misalkan. Struktur di perusahaan itu nggak ada struktur di mungkin pertanian gitu, maksudnya di pas kita nggarap sawah gitu kan nggak ada. Ya semua bareng dikerjakan bersama dan dengan beban kerja yang sama gitu. Beda kalau di perusahaan ya, sudut pandang perkotaan dan industrial ya. Ya itu ada bos, terus ada ini bawahan, ada marketing, ada apa, yang itu sangat kaku pemisahan kerjanya. Nah, itu yang menciptakan bahwa perempuan
ternyata oh perempuan tuh di domestik kayak gitu dan laki-laki di publik kayak gitu. Nah itu malah justru segregasinya muncul di situ. Jadi adanya perbedaan daerah antara kota dan pedesaan itu tidak menjadi halangan untuk wanita berkarir ya, Kak? Iya, benar. Benar. Di mana aja tetap ada itu bagaimana sudut pandang perspektif laki-laki yang membuat perempuan terus-menerus dengan secara pandang seperti itu kayak gitu. Ya sama kayak misalkan aurat gitu. Ya buat perempuan itu body is political ya. Bahasanya seperti itu. Karena kenapa political? Karena semua tubuh kita tuh diatur gitu. Bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diatur ada peraturannya gitu. Norma-norma gitu yang aurat lah dan rahim kita pun udah ada tuh di kalau RKUHP itu. Jangan sampai lewat ya RKUHP. Ya rahim kita itu diatur oleh negara ya gitu yang sangat-sangat mengerikan ya, menurut saya. Itu sih. Sangat menarik ya, Kak. Iya. Sangat menarik banget Heeh. pembicaraan mengenai perempuan, bagaimana memberantas, mengatasi ya teman-teman. Kita sebagai kaum wanita, kaum perempuan harus, yang penting satu harus berani ya, Kak. Harus berani speak up seperti itu, jangan dipendam. Oke, teman-teman. Nanti kita akan membahas dan mengulik lebih lagi nih, Kak, terkait isu-isu yang terjadi belakangan ini ya. Oke. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Woman Sharing. We are young, we run green, liberty, nice and clean. See our friends, see the sights, feel alright. We wake up, we go out, smoke a fag, put it out. See our friends, see the sights, feel alright. Are we like you? I can't be sure. I'm missing as she turns. We are strange in our worlds, but we are young. We get by, can't go mad. Ain't got time, sleep around if we like, but we're alright. Got some cash. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya dan Kak Erlina di Woman Sharing. Nah, tadi kita udah bahas banyak dan mengulik banyak terkait kegiatan dan kesibukan Kak Erlina sejauh ini ya, dan juga tentang kesetaraan gender, betul Kak, tentang bagaimana perempuan di era digital saat ini nih. Nah, sekarang saya punya isu nih Kak, Apa itu? isu terkait yang terjadi di belakangan ini. Mari kita simak, yaitu sebut wanita berbaju mini bodoh dan hijab rabani di amuk netizen. Nah, menurut kakak ini gimana nih Kak? Apa positif kah, negatif kah? Positif sih enggak ya? Yang jelas negatif. Kalau ini aku ngeliat nih framingnya tuh juga ini ya objektifikasi banget ya karena sebut wanita minim baju minim bodoh. Minim tuh ukurannya seperti apa, jadi Iya. menurutku ini sebagai berita pun masih kurang konkret ya soal definisi ya. Ini teman-teman media, ini teman-teman komunikasi pasti mempelajari itu ya, framingnya ini kurang oke nih. Habis itu kalau ngomongin soal kasusnya ini itu sangat tidak etis ya, dan itu mengandung ini ujaran kebencian, karena kemudian apalagi itu entitas bisnis, dan itu menurutku sangat mengobjektifikasi perempuan, bahwa
Ya perempuan itu ya bajunya yang bagus sih yang pakai Rabanisa gitu. Pakai aku males nyebutin brandnya. Nanti pokoknya jangan dibahas terus ini jadi viral nanti. Udah biarin Bagus aja. dong kalau viral Nanti kan. dituntut aja udah gitu. Iya. Nggak usah viral nanti Harus penasaran. Nanti datang saudaranya gimana dong. Nah itu pokoknya ini sangat misoginis. Aku pikir misoginis itu cara pandang yang membenci perempuan gitu. Entah karena pakaiannya, entah karena apa. Tapi memang kemudian jika dibilang bahwa itu udah klise ya. Kalau korban perkosaan disalahkan lagi-lagi karena pakaiannya atau karena keluar rumah sendirian atau karena pulang ke rumah atau jalan pulang ke rumah itu malam-malam gitu. Atau apalagi yang kalau yang kita dengar di daerah di Aceh gitu yang kayak perda syariah itu dia harus pergi bersama muhrimnya. Oh, teman-teman yang muslim tahu yang walinya lah kayak gitu ya. Sama kayak perempuan tuh selalu tidak pernah diposisikan dia berdaya, dia memiliki dirinya sendiri enggak. Dia selalu dia milik orang tua, kemudian setelah dinikahkan itu dia jadi milik suami kayak gitu ya, walinya kan. Jadi aku pikir ya perempuan akan selalu diposisikan seperti itu, jadi aset dimiliki kayak gitu. Nah, ini bentuknya lagi sama mengobjektifikasi perempuan sebagai apalah yang patut dipandang atau yang patut di istilahnya dipakaikan pakaian gitu ya, itu sangat objek gitu. Apalagi itu jadi objek jualannya dia dan kemudian bodoh, apalagi bodoh itu sangat misoginis ya. Apalagi menyalahkan lagi-lagi korban perkosaan karena perkosaan murni dilakukan oleh si pemerkosa yang otaknya cabul itu tadi. Jadi makanya bukan karena itu tadi pakaian, bukan karena keluar malam, bukan karena apapun alasannya kayak gitu. Itu sih. perempuan lebih dianggap sebagai manusia nomor 2 ya, lebih ke Iya. subordinasi, betul Kak? Iya benar. Jadi Apalagi dia selalu merasa tidak aman dimanapun aja. Bahkan di rumah sendiri itu dia tidak punya ruang aman. Jadi makanya yang kita upayakan adalah menciptakan ruang aman buat perempuan sih. Itu sih. Oke, apalagi tadi terjadinya kasus pemerkosaan, kasus pelecehan perempuan, itu bukan dilihat dari pakaiannya ya. Apalagi tadi ada kata minim, minimnya persepsi kita kan berbeda-beda, betul Kak? Iya, Mungkin benar. ada yang bilang seperempat itu minim, mungkin bilang setengah Iya, dari badan itu minim. minim. Jadi kembali lagi, Kita nggak kelihatan dikarungin gitu. iya benar. Kalau dikarungin kalau tahu itu perempuan mungkin juga diperkosa kayak gitu. Itu kayak apa, pameran yang di Belgia itu ada seniman yang kemudian memamerkan pakaian-pakaian korban perkosaan. Jadi pakaian-pakaian saat dia diperkosa tuh dia pakai baju apa tuh dipamerkan waktu itu. Kan nggak nyangka ya. Bahkan pakaiannya tuh ya pakaian biasa, pakaian lengan panjang, lengan bukan mungkin apa two piece atau one piece yang kayak swimsuit gitu ya. Tapi ini tuh benar pakaian yang bahkan berhijab, bahkan pakai baju panjang atau yang menurut orang-orang standar aurat apapun itu gitu ya. Itu tuh mereka mengalami perkosaan kayak gitu. Bahkan perkosaan nggak hanya sama orang yang tidak dikenal ya. Nah kalau kita lihat di film-film itu banyak perkosaan sama orang yang tidak dikenal, tapi memang perkosaan itu bahkan sama orang yang dikenal, tetangga, orang terdekat, bahkan oleh ayah sendiri itu juga terjadi kayak gitu kasusnya. Banyak kah? Ya Iya. kalau aku lihat sih sampai sekarang masih ada terus kayak gitu kasus-kasus kayak gitu perkosaan yang dilakukan oleh kakak sendiri atau oleh pamannya gitu. Berarti lebih ke merekanya aja sih yang cabul ya. Iya. Itu otaknya Iya. dikeluarin gitu ya, terus dicuci mungkin ya, disikat kayak gitu. Yang selalu menganggap perempuan itu jadi wanita, jadi makhluk nomor 2, yang selalu menganggap perempuan itu hanya mampu berkecimpung di dapur, di kasur, kayak seperti itu ya Kak ya. Dan Jadi juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rifka Anissa itu pernah Rifka Anissa itu salah satu women crisis center di Jogja, itu di beberapa kota besar dilakukan penelitian tentang mengapa sih pelaku perkosaan itu melakukan pemerkosaan gitu. Iya. Yang pertama paling tinggi apa coba? apa ya? Karena
bukan pakaian sih, bukan ya? Ya, karena karena perempuan. iya, karena iya dia perempuan dan karena dia melihat perempuan dan dia merasa berhak atas perempuan itu. Itu yang paling pertama. Oh, Bahwa merasa mereka merasa berhak untuk memperkosa perempuan itu. kenapa ada timbul rasa berhak itu, kenapa tuh Kak? Nah, aneh kan? Jadi mungkin ada juga beberapa kasus perkosaan yang mereka melihat perempuan yang kemudian dianggap tidak menutup aurat dan kemudian itu menjadi bentuk dari hukuman ya gitu. Itu terjadi di mana gitu aku lupa. Itu bahkan pemerkosaan berkelompok gitu yang mereka langsung menyerang korbannya kayak gitu. Merasa berhak lagi misalkan kayak orang terdekat, paman dan lain sebagainya, dia merasa bahwa ya tubuh itu aku punya hak atas tubuhmu kayak gitu. Terus dia melakukan pemerkosaan merasa berhak gitu. Yang kedua baru mabuk gitu. Oh iya, kalau mabuk itu Nah, udah di luar kalau itu hayalan. sangat kecil, jaraknya jauh dan angkanya sama yang mabuk sama yang merasa berhak. Jadi Oh, fokusnya tuh di merasa berhak ini bahwa mindset laki-laki kalau kemudian melihat perempuan bahwa mereka merasa berhak atas tubuh perempuan kayak gitu karena mereka berada di relasi kuasa di atas perempuan kayak gitu. iya Ya, benar-benar. berarti seperti itu. Merasa berhaknya itu, padahal kalau kita lihat ya Kak, kasus pemerkosaan saat ini tuh nggak hanya terjadi pada wanita remaja atau dewasa, melainkan tuh anak kecil. Iya, Terakhir, kasus terakhir bocah diperkosa oleh 4 kakek. iya, Itu wah wah itu emang dasar, memang dari manusianya aja sih ya Kak yang benar. lebih. Ya itu harus direhabilitasi itu laki-laki seperti itu. Selain korban juga punya hak untuk kemudian mendapatkan konseling dan bantuan hukum kalau jika dia memilih untuk masuk ke ranah hukum ya. Mm-mm. Tapi kalau misalkan eh, pelakunya itu harus direhabilitasi, supaya sampai kemudian tidak hanya kemudian hukuman kebiri itu tidak menyelesaikan selain dia mahal. Mm-mm. Ya, aku dengar kalau hukuman kebiri itu untuk sekali mengkebiri orang itu biaya bisa sampai miliar. Ya gitu. Oh, Jadi itu sangat percuma kalau cuman mengebiri kan yang persoalan kan otaknya, cara iya, pandangnya, perspektifnya. Jadi ini yang perlu direhabilitasi kayak gitu, bener-bener cara bener-bener. berpikirnya. Karena pelecehan itu nggak hanya soal seks ya, tapi juga catcalling juga Iya, bisa. catcalling. Bagaimana ya memandang seorang perempuan. Kadang kalau mungkin kadang aku juga ngerasa ya Kak, Hmm, kadang ada laki-laki yang ngelihat dari atas ke bawah itu tuh hmm, rasanya bener-bener yang Emi. risih dan nggak nyaman banget sih ya Kak ya. Apalagi teman-teman juga mungkin ada yang merasakan tapi mungkin nggak berani speak up. Lantas bagaimana Kak menurut Kakak terkait mereka yang nggak berani speak up tersebut, harus gimana nih untuk mengatasi itu? Kalau kalau misalkan di catcalling itu kan juga laki-laki melihat perempuan lewat dia merasa berhak atas tatapannya itu kan. Laki-laki merasa berhak kan Iya, sama betul. kan. Tapi memang untuk speak up itu nggak mudah sih, butuh energi yang besar apalagi bagi korban kekerasan seksual itu eh, dia itu susah untuk membuktikan persoalannya dia. Maksudnya itu bukti kekerasan seksual itu selain visum fisik ada visum psikologis. Terus lagi-lagi mereka karena stigmanya adalah korban kekerasan seksual itu adalah aib gitu. Yang sering mengaib-aibkan itu biasanya keluarganya gitu, masyarakat sekitar yang kemudian menganggap bahwa itu adalah hal yang eh, membawa aib kayak gitu. Jadi aku pikir yang perlu kita lakukan itu untuk mendampingi terus teman-teman yang mengalami kekerasan seksual gitu. Jadi dia bisa kemudian mendapatkan akses dan support system untuk jika dia ingin melanjutkan perkara itu ke ranah hukum kayak gitu, maka kita perlu mendampingi. Yang paling pasti itu adalah untuk pemulihan psikologis kayak gitu. Jadi kita sebagai teman ya selalu nemenin, atau kalau misalkan dia bisa mengakses ke psikolog atau mungkin juga kayak seperti Women Crisis Center itu akan sangat baik lah kalau untuk kita pemulihan psikologis kayak gitu karena memang Iya, kekerasan seksual itu trauma seumur hidup yang akan kita bawa sampai mati sih. benar-benar Benar. trauma itu sangat-sangat menyakitkan Iya, ya Kak. benar. Nah itu dia tadi kenapa kita nggak berani speak up,
karena merasa sendiri ya. Iya. Jadi mungkin Lebih- arisan siasat salah satu salah satu cara mengatasinya ya Kak. Mungkin gimana nih buat teman-teman yang mau masuk ke arisan siasat, mungkin ada syarat apa gitu? Oh, kalau arisan siasat film. Jadi film yang kemudian menginspirasi model arisan yang seperti ini ya. Aku berharapnya kalau misalkan ada benar-benar arisan yang dengan bentuk seperti itu akan sangat oke banget, karena tidak perlu kita misalkan pakai duit, kita bisa mengelola sampah dan juga kemudian bisa membuat kebun kolektif, pemberdayaan ekonomi, pangan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu sih aku pikir kalau nonton film itu aku berharapnya teman-teman bisa menginspirasi teman-teman untuk membuat ruang-ruang aman yang serupa buat perempuan kayak gitu. Barang-barang apapun lah, itu pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan pangan, dan juga solidaritas, saling memastikan atas satu sama lain kayak gitu. Iya benar, Itu sih. solidaritas itu sangat penting ya teman-teman. Nah, itu tadi pembahasan kita terkait dengan kesetaraan gender, dan juga tadi udah banyak banget mengulik tentang kegiatan dari senimannya, dari musisinya, bahkan dari film arisan siasatnya tadi ya teman-teman. Nah teman-teman, semoga apa yang menjadi pembahasan kita kali ini bermanfaat buat teman-teman yang menontonnya ya. Dan terima kasih buat Kak Erlina yang sudah meluangkan waktunya untuk mau men-sharingkan pengalaman dan pendapat Kakak terkait perempuan di era digital ini ya Kak. Terima kasih banget. Ya, Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah tetap menonton, yang nggak pergi kemana-mana. Terima kasih teman-teman. Satu pesanku, apa tuh? Buat kaum perempuan di luar sana, buat teman-teman perempuan di sana, tetaplah menjadi perempuan berdaya, berwarna, dan inovatif. Sampai jumpa. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Tutur batinku tak akan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Jiwa yang terbaik itu hanya aku. Thank you.